kita tahu Pak bahwa teknologi ini kan membutuhkan investasi yang cukup besar. Bagaimana PT Garam mensiasati hal ini Pak? Betul, oke. Jadi pola salah satu adalah kami coba membuat satu usulan proposal ke pihak Danantara karena kami adalah bagian dari Danantara dan mudah-mudahan ini akan mendapat respon positif sehingga kita bisa dapat pendanaan. Pola kedua adalah kita melakukan strategic partnership dan ini sudah mengerucut ke ada 3 partner kita untuk kita melakukan KSO dengan mereka sehingga kita akan tempatkan di Gresik ya mendekati industri pengolahan garam kita, kurang lebih ada 3 mesin MVR dalam rencana kita. Kemudian kita akan pasang di Bipolo lahan kita yang ada di Kupang, di Teluk Kupang, itu dengan investor lain, tentunya dengan pola KSO atau strategic partnership. Kemudian Pak, dengan berbagai tantangan yang dihadapi PT Garam di tahun ini, termasuk salah satunya adalah anomali cuaca, apakah ini berdampak pada penyesuaian target produksi di tahun 2025 Pak? Ya, sampai saat ini kita masih berjalan normal. Kita akan lihat at the end di akhir tahun, apakah pencapaian itu kita bisa penuhi atau enggak. Memang kalau dari PT Garam relatively bisa terpenuhi, tetapi yang menjadi permasalahan adalah garam rakyat. Ya, garam rakyat karena mereka itu tidak mempunyai pola-pola yang seperti dilakukan di PT Garam, sehingga kami ya berkewajiban dari PT Garam melakukan pendampingan juga ke petani-petani garam. Salah satunya dengan pola-pola CSR kita, TJSL yang kita sampaikan, kita membantu mereka, kita memberikan pembinaan, kita memberikan peralatan agar supaya apa? Agar supaya mereka juga bisa menghasilkan garam yang berkualitas baik dan bisa memenuhi produktivitas yang diminta. Oke, artinya bisa dikatakan petambak ini juga memiliki peran yang krusial ya Pak untuk bisa mendukung target swasembada garam. Betul. Tapi apakah ada dukungan lain Pak, mungkin edukasi atau dari segi insentif usaha mereka, seperti apa Pak? Iya betul, itu juga kita lakukan, yaitu tadi pembinaan ke para petani garam. Karena kalau kita melihat sebenarnya di Madura ini adanya tambak garam itu lahir bersama rakyat di sana. Jadi pemahaman tentang itu sebenarnya mereka sudah paham. Tetapi dengan adanya modernisasi atau teknologi yang baru yang masuk, dengan adanya peralatan-peralatan lain yang bisa membantu bagaimana proses kristalisasi, itu yang kita akan sampaikan ke para petambak-petambak garam yang ada. Pak Mose berbicara soal produksi tentu juga berkaitan dengan bagaimana kualitas, menjaga kualitasnya salah satunya melalui penyimpanan. Bagaimana upaya PT Garam untuk mengatasi dan juga menjamin terkait dengan kualitas PT Garam melalui penyimpanan ini Pak? Oke, itu tadi saya sempat singgung. Jadi kalau kita bicara bagaimana garam yang baik, itu tentunya kita bicara end to end. Ya, mulai dari proses kristalisasi yang di ladang, tentunya harus betul-betul sesuai standar, ya, di mana kita harus menghasilkan garam yang bersih. Sebab kalau inputnya saja sudah kotor, tentunya outputnya pasti kotor, ya. Istilahnya garbage in, garbage out. Ya, sehingga betul-betul waktu kita intake dari air laut itu proses kristalisasi garam sudah harus kita jaga mutunya, kualitasnya betul-betul. Saya mengikuti kemarin 2 kali panen itu cukup bersih dan kristalnya besar-besar putih. Ya, kemudian pengangkutan dari ladang itu ke gudang penyimpanan juga harus betul-betul menggunakan kendaraan yang food grade sehingga kualitas tetap terjaga. Waktu penyimpanan pun seperti itu, jangan terjadi susut, jangan kemasukan benda-benda asing yang jatuh dari atas. Jadi benar-benar standar gudang penyimpanan pun harus betul. Memang saat ini kami melihat banyak gudang-gudang kita yang sudah relatif rusak. Dan ini memang program kita bagaimana kita step by step memperbaiki gudang-gudang itu untuk melakukan penyimpanan garam agar pada saat kita menjual garam kualitasnya masih terjaga. Jadi akan dan ada inspeksi rutin untuk itu. Supaya menjamin kualitas dari garam yang diproduksi. Kita harapkan bersama ya Pak Mose bahwa dengan berbagai
inovasi dan juga komitmen dari PT Garam bisa segera mewujudkan target swasembada garam di tahun 2027.